Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai acara pertama. Nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan Mas PII. Hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Sikap sempurna selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa topik materi kita di hari ini adalah
peluang dan tantangan industri UMKM berbasis digital di era new normal untuk menuju Indonesia bangkit. Dan Bapak Ibu, karena kita di dunia pendidikan, sudah izin pamit tadi karena mungkin beliau sudah makan siang kali ya. Tapi ini waktu kita masih ada sedikit, Bapak Ibu. 3 dari pemateri sudah kita sampaikan, tinggal 1 lagi ya. Terima kasih Pak Dr. Dedi Suprayogi. Wah, ini rupanya mahasiswa kami kayak kepengen juga jadi seperti Bapak ini. Gimana caranya? Nanti ya kita buat sesi lain, sesi lain. Nah, itulah. Umur masih muda, dokter, ini orang minyak ini masih luar biasa ini ya. Itu kira-kira. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya, masih ada 1 pemateri terakhir kita. Wah, ini tak kalah kondangnya. Beliau adalah Dr. Isradi Zainal, STMT, MH, MM. Wah, ini panjang sekali, tapi izin Pak, saya yang terakhir mau saya bacakan ini. Menarik sekali ini CV-nya. Beliau adalah nama Dr. Isradi Zainal, adalah sarjana magister teknik perkapalan, mesin dan elektro. Gelar insinyurnya dari Unhas, dari UGM. Wah, ini banyak juga ya. Oh, enggak saya bacakan semuanya lah. Tolong di itu ya, tolong di unmute, saya punya yang itu ya. Oh, sudah. Iya, gelar doktornya dari Universitas Mula Warman, bidang industrial management. Di bidang pelatihan, Bapak Isradi memperoleh pelatihan di 11 negara, antara lain ada dari Yokohama, Jepang, ada dari India, dari Swedia, dan lain-lain ya. Ada di bidang praktisi beliau di kesinnyuran ada udah lebih dari 20 tahun ini, panjang sekali dah, akademisi dan lain-lain, pokoknya nggak bisa saya bacakan mengingat waktu kita sudah setengah 11, ini di Indonesia Timur dan setengah 1. Nah, kita lanjutkan, kita beri kesempatan kepada Bapak Dr. Isradi Zainal agar memperoleh waktu yang banyak. Kepada Bapak, waktu disilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelihatan ya? Bisa share screen-nya kelihatan nggak? Belum? Belum, Pak. Belum. Ya. Belum ya. Mungkin dalam proses, jadi sambil menunggu share screen, sudah disampaikan tadi, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Udah kelihatan, Pak? Belum? Sudah, Bapak. Oke, siap. Makasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kebagian tugas terkait peran perguruan tinggi dalam mempersiapkan SDM unggul berbasis industri 4.0 ya. Yang kemudian dikaitkan dengan masa pandemi terus tantangan kita ke depan. Oke, saya lanjut saja. Dari poin ini kita sudah tahu ada perguruan tinggi, ada tantangan, ada masa pandemi, dan yang paling utama bagaimana menghasilkan SD unggul. Ya, kalau kita bicara pendidikan tinggi terkait perannya, saya rasa sejak awal ketika bangsa ini menyatakan bahwa tujuan daripada bernegara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang damai dan adil, maka pendidikan tinggi atau misalnya pendidikan atau lembaga pendidikan adalah yang dimaksud atau yang ditugaskan untuk melakukan pencerdasan kehidupan bangsa. Dan dengan demikian ada 3 ranah pendidikan, kita sudah tahu, di antara lain pendidikan, pembelajaran, pengajaran, riset, inovasi, serta pengabdian masyarakat. Mesti demikian, ya kalau kita lihat dari apa yang terjadi selama ini, sepertinya perubahan dunia, perubahan tantangan, membuat perguruan tinggi mesti menyesuaikan diri. Ya. Kita tahu kalau dulu mungkin kalau kita pakai misalnya industri 4.0, 0.1, poin 2, poin 3, poin 4, kita masih ingat juga bahwa dulu guru adalah sumbernya, sumber pendidik yang kemudian
pada akhir-akhir ini akhirnya diketahui bahwa guru saat ini bukan lagi sebagai sentrum untuk memberi pelajaran di era 4.0 atau society 5.0. Nah, kita tahu bahwa kalau bicara 4.0 ini yang kadang-kadang menjadi pembeda antara negara maju dengan tidak, yang kemudian ada negara yang mampu beradaptasi, ada yang tidak, dan kita mungkin termasuk yang terlambat. Jepang juga sudah mencocokkan diri dengan Society 5.0 yang memberi rumusan supaya orang-orang atau manusia tidak saja jadi alat, ya, akan tetapi mampu menggunakan industri 4.0 itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kaitannya dengan itu, karena kita bicara terkait bagaimana perguruan tinggi mempersiapkan diri, tentu saja perguruan tinggi harus mempersiapkan SDM atau orang-orang yang memang sesuai kebutuhan, baik saat ini maupun masa datang, dan dalam kondisi apapun, baik saat pandemi maupun non-pandemi. Oke, kita beruntung, ya, kita beruntung sebenarnya di tengah kalau kita bahasakan pandemi sebagai bencana, juga kita melihat sebenarnya bahwa pandemi ini membuat orang mendadak digital. Ya, dari catatan Dirjen Dikti, Prof. Nisam, Ketua Forum Rekan Teknik Indonesia, itu pada saat masa pandemi terjadi transformasi di bidang pendidikan tinggi, di mana pada saat itu kurang lebih 4.000 institusi pendidikan berpindah ke metode pengajaran. Yang selama ini mungkin kita susah ketemu kalau bikin webinar seperti ini, harus naik pesawat dan memang harus ditanggung hal-hal akhirnya bagus. Dan inilah salah satu hikmah daripada terjadinya pandemi yang kalau kita bahasakan mempercepat kita semua dalam menghadapi tantangan itu. Tercatat 7 juta mahasiswa dan 300.000 dosen yang sudah menggalakkan kelas daring, belum termasuk webinar yang kita laksanakan hari ini. Dan suka atau tidak suka, ini adalah bagian daripada fenomena masa depan. Nah, masih terkait dengan tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi, maka yang perlu dilakukan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, baik dalam masa pandemi, dan saya mencatat untuk ke depan, bahwa sudah saatnya kita menjalankan kampus secara mandiri dan belajar mandiri, kemudian perguruan tinggi sudah harus mulai menerapkan sistem pengajaran hybrid, ya setidaknya dalam konteks menghadirkan atau menghasilkan SDM yang unggul, yang sesuai dengan harapan. Nah, kalau yang kedua, perlu dipikirkan pembentukan lembaga penjamin perkuliahan daring. Kemudian yang paling utama yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa di masa pandemi ini, ya, yang kita lakukan, kita beruntung juga karena ada Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, kalau saya bahasakan, yang merupakan akselerator daripada bagaimana pencapaian SDM unggul di Indonesia. Yang tentu saja kalau kita bahasakan sesuai dengan Industri 4.0 dan Society 5.0. Mungkin perlu jadi catatan Bapak Ibu sekalian, ya, perlu jadi catatan bahwa bukan karena ini secara kebetulan sebenarnya di saat bulan Maret Pak Jokowi mengumumkan terkait pandemi COVID-19 di Indonesia di bulan Maret. Nah, di tahun 2020 awal juga itu ternyata ada kebijakan nasional Kampus Merdeka Merdeka Belajar yang terdiri dari kemudahan bagi perguruan tinggi untuk membuka prodi, hak belajar bagi mahasiswa, kemudahan lain yang tentu saja kalau kita mau bicara spesifik khusus yang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu sangat kalau kita istilahkan link and match, sangat cocok. Karena apa? Salah satu diantaranya adalah hak mahasiswa untuk belajar di industri
selama 6 bulan atau sama dengan sekian SKS, sehingga apa yang selama ini terjadi, ada apa istilahnya, ada gap antara perguruan tinggi dengan industri ini bisa teratasi. Kemudian ada pola bahwa sekarang ada nilai positif bagi seorang dosen yang memang praktisi kemudian masuk ke dunia kampus untuk memberikan informasi, itu juga bisa membuat mempercepat bagaimana SDM unggul ini. Nah, dengan demikian, elemen penting apa yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam kancah global di era industri 4.0? Yang pertama tentu saja sistem pembelajaran yang lebih inovatif, ya, yang lebih inovatif. Jadi kalau tadi misalnya ada sejumlah pembicara tadi, kalau konteks bagaimana meningkatkan SDM, yang misalnya perguruan tinggi adalah yang bagian terdepan, mengundang Pak Dana Tangkas dan lain-lain untuk memberi pencerahan ke kampus. Yang kedua, rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif. Kemudian persiapan sumber daya manusia, khususnya dosen, jadi dosen itu harus dilatih. Kemudian terobosan riset yang mendukung revolusi industri 4.0, dan terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi. Nah, dengan demikian, kalau kita bicara apa yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi, maka sejumlah program unggulan yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi, diantaranya satu, infrastruktur ini sumbernya dari Kementerian Dikti, karena biar bagaimana perguruan tinggi itu di bawah Dirjen Dikti, dan kita mensinergikan bahwa program unggulan yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan SDM unggul baik di masa pandemi maupun dalam menjawab tantangan ke depan, diantaranya satu, infrastruktur TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, kemudian perubahan konten kurikulum, kemudian sertifikasi kompetensi, kolaborasi industri, dan semangat kewirausahaan. Nah, ini secara garis besar bahwa ya kurikulum sekarang kita harus berubah. Undang stakeholder untuk bicara bagaimana supaya kampus dan industri atau kebutuhan itu sesuai. Mahasiswa harus mempersiapkan jiwa kewirausahaan dalam kampus Merdeka Belajar, itu sudah dicantumkan. Bahkan kewirausahaan, jika ada bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan itu punya kemampuan wirausaha, bisa menggaji orang lain, itu bisa diklaim sebagai SKS. Dan yang paling penting di kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang kita bahasakan mampu menyiapkan SDM unggul di masa depan adalah bahwa kegiatan mahasiswa yang dimaksud SKS tidak saja kegiatan di sekolah, tapi juga di kegiatan luar sekolah. Ada 8 item yang dikaitkan dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, oke, kalau tadi saya sudah bahasakan beberapa hal, ini yang penting kita diskusi sebentar. Jadi kalau misalnya yang harus dilakukan, bagaimana peran perguruan tinggi, yang saya bisa bahasakan, yang pertama Jadi di perguruan tinggi itu khususnya dosen tenaga pengajar harus diupdate ilmunya, harus tidak ketinggalan zaman, ya. Yang kedua, ini, jadi seperti di slide ini adalah menciptakan kawasan yang bisa menunjang mahasiswa itu untuk menjadi SDM unggul. Apa itu? Saya istilahkan dengan EZWI sebagai strategi strategi yang harus dilakukan dalam mempersiapkan SDM unggul baik di masa pandemi maupun dalam menghadapi tantangan ke depan. Yang pertama, intellectual zone. Intellectual zone adalah menjadikan kawasan kampus menjadi kawasan intelektual. Kawasan intelektual itu punya makna bahwa baik mahasiswa, dosen, itu ketika menanggapi sesuatu, ketika berargumen itu betul-betul harus berbasis referensi yang benar, dan langsung ke referensi yang valid. Tidak mempercayai yang hoax, dan ketika misalnya dapat dari grup WA tentang sesuatu, dia mesti mengkaji. Apalagi sekarang zaman digital, itu sudah semua bisa dilakukan. Oke, kalau bisa, karena kalau dia sudah intelek, sudah cerdas, kemudian intellectual zone juga punya makna bahwa di tengah literasi yang kurang di Indonesia, mereka harus banyak belajar.
banyak belajar dan menulis. Jadi bukan saja belajar dan menulis. Nah, ini kelemahan kita, karena sebenarnya kalau misalnya menulis, jejak kehebatan orang itu dilihat dari menulis. Hatta dikenal karena tulisannya, Soekarno dikenal karena tulisannya, Tan Malaka dikenal karena tulisannya, dan semua tokoh-tokoh nasional kita itu karena tulisannya. Itulah yang dinamakan intellectual zone. Apapun yang jadi masalah masyarakat dikaji, kemudian apakah mahasiswa dan dosen itu meski menulis dengan apa istilahnya sebagai intellectual zone. Kalau dalam undang-undang kependidikan nasional itu berbasis kebenaran. Tidak bisa karena suap, tidak bisa karena mendukung si A atau B. Intellectual zone harus ditekankan di kampus. Kemudian yang kedua, apa yang bisa disiapkan untuk mempersiapkan SDM unggul terkait dengan kampus itu? Kawasan integrity zone atau zona integritas. Ini secara nasional di pendidikan tinggi juga dicantumkan kampus bebas korupsi, karena yang pertama, kesuksesan bangsa dan negara, kesuksesan perseorangan, kesuksesan calon pemimpin masa depan, kesuksesan calon alumni mahasiswa itu jujur. Muhammad itu hebat bukan karena apanya, orang hanya dia al-amin, paling jujur. Karena jujur itu juga mengantarkan kita, seorang mahasiswa tidak akan nyontek kalau dia jujur. Ini yang mesti ditekankan dan di-upgrade terkait zona integritas yang ada di kampus. Itu yang mesti jujur, kesatria, dan semua sifat-sifat yang sesuai dengan amanah undang-undang tahun 1945 dan sesuai dengan undang-undang pendidikan tinggi itu yang pasti diintegrasikan. Jangan pernah takut bahwa kalau Anda jujur, Anda apa istilahnya baik dan bermanfaat, kemudian punya integritas, insya Allah masa depan akan cerah. Apapun zamannya, mau industri 4.0, 5.0, sepanjang jujur dan berintegritas, insya Allah akan sukses. Tidak akan pernah ada lapar karena orang punya integritas. Yang ketiga adalah industrial zone. Jadi kawasan kampus itu harus dikondisikan sebagai zona industri. Ya, ini kalau dikaitkan dengan kampus Merdeka Belajar itu sama dengan kewirausahaan. Ya, semua mahasiswa berbasis fakultas itu diupayakan dia harus punya kecerdasan industri, baik industri misalnya yang terkait dengan kemampuan dia memproduk sesuatu keilmuan atau sebagai konsultan, yang pasti dia harus disiapkan bahwa dia harus mampu berwirausaha setelah keluar dari kampus. Kemudian yang keempat adalah innovation zone atau zona inovasi. Inovasi adalah pembeda antara negara maju dengan yang tidak maju. Inovasi adalah kunci sukses bagi siapapun untuk bisa bersaing. Kalau misalnya mahasiswanya sudah ditekankan sejak awal bahwa ya lakukan inovasi, ya. Contoh mungkin yang kita bisa lakukan supaya dia tidak ada apa-apanya, tapi karena di sana banyak inovasi sehingga negara itu maju. Nah, kalau mau bersaing secara mempersiapkan SD unggul di masa apapun, ada istilahnya international zone. Jadikan kampus, jadikan kawasan itu sebagai zona internasional. Jadikan bahasa Inggris sebagai salah satu sarana komunikasi, jadikan standar internasional sebagai referensi. Di zaman pandemi yang karena memang sudah ada online dan kita bisa mengundang siapapun jadi pembicara, dapatkan ilmu yang terbaik dari sumber asli. Nah, ini yang paling kemudian kita sudah mulai memposisikan bahwa kita adalah masyarakat dunia, bagian dari masyarakat internasional, sehingga kita tidak usah bertakut bersaing dengan Asia Tenggara, Eropa, Amerika kalau memang kita sudah mengkondisikan bahwa apa persyaratan internasional di tempat lain selama itu masih bisa dilakukan akan kita lakukan. Nah, dengan demikian sesuai amanah bangsa bahwa tujuan bernegara adalah memajukan kesejahteraan atau mencerdaskan kehidupan bangsa, maka untuk menjadi unggul atau kalau bahasa kerennya bisa diterima di kondisi apapun dan bisa bersaing dimanapun, maka kecerdasan yang dimaksud adalah bahwa mahasiswa atau alumni itu harus punya kecerdasan intelektual. Cerdas intelektual dengan cara apa? Membaca yang banyak dan menulis yang banyak. Itu yang jangan dilupakan. Yang kedua, cerdas emosional. Mahasiswa atau siapapun harus diajarkan mampu bersosialisasi dengan orang lain, mampu menyesuaikan dengan orang lain. Karena harus dicatat, tidak semua orang pinter itu sukses.
tapi kemampuan membawa diri, kemampuan menempatkan diri, inilah yang mesti direformasi atau ditransformasi di konteks kekinian. Kemudian cerdas spiritual. Cerdas spiritual ini sesuai sejalan dengan falsafah bangsa kita, berketuhanan yang Maha Esa. Jadi yakinlah bahwa dengan spiritual itu akan mendorong untuk menjadi sukses. Kemudian terakhir yang karena dengan kondisi di era digital ini, kita sudah tahu banyak toko-toko besar tutup, ya, tiba-tiba ada bisnis-bisnis baru, dan memang di era industri 4.0 atau society 5.0 itu memang akan banyak pekerjaan hilang, tapi di saat bersamaan akan banyak pekerjaan yang ada. Nah, sekarang sudah mulai didorong bagaimana mahasiswa meng-create sebagai seorang wirausaha. Mahasiswa tidak boleh lagi di-create bahwa dia harus bekerja di tempat lain, tapi dia harus diasah menjadi punya kecerdasan finansial. Nah, sebagai penutup, ya, apa peran pendidikan tinggi atau perguruan tinggi dalam mempersiapkan SDM unggul di masa pandemi atau non-pandemi atau dalam menghadapi tantangan masa depan? Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi. Apa itu meningkatkan kualitas pembelajaran? Adalah menyesuaikan konsep atau model pembelajaran berbasis industri 4.0 atau kalau kita bahasakan sekarang secara digital dan lain-lain yang disesuaikan dengan kondisi, bahwa paradigma lama yang konvensional sudah berubah, bahwa dosen sebagai pemberi ilmu itu sudah berubah, itu yang harus disampaikan. Kemudian meningkatkan kelembagaan iptek dan dikti, kemudian meningkatkan relevansi kualitas dan kuantitas, kemudian meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan, kemudian menguatkan inovasi. Sebagai penutup saya sampaikan ini satu hal, bahwa perguruan tinggi yang sesuai dengan perannya sebagai lembaga pendidikan, pengajaran, riset, dan pengabdian masyarakat, itu tentu saja tidak bisa sendirian dalam menciptakan atau mempersiapkan SDM unggul. Nah, kita bersyukur ada Merdeka Belajar, bahwa untuk mempersiapkan SDM unggul Indonesia memang harus sinergi dengan yang lain. Ya, kalau kita istilahkan apakah sinergi helix, sinergi triple helix, atau sinergi pentahelix. Untuk menyiapkan SDM unggul, mesti ada sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, kemudian masyarakat, industri, ya, kemudian media, dan itu harus dilakukan. Dan di sini peran perguruan tinggi adalah motor. Yang kedua adalah merekat. Dan yang terakhir saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Forum Dekan Teknik Indonesia, Prof. Nizam, yang menyatakan bahwa perguruan tinggi adalah mata air bagi semuanya. Ya. Perguruan tinggi adalah matahari, dan perguruan tinggi adalah penentu masa depan bangsa. Untuk itu, saling dukung industri, saling dukung lembaga lain, asosiasi, media, itulah kata kunci untuk menjadikan Indonesia maju dan bermartabat. Itu saja yang saya sampaikan, karena yang penting adalah diskusi. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Isradi Zainal, STMT MHMM, yang telah memberikan paparan peran perguruan tinggi dalam mempersiapkan generasi unggul, terutama dalam menghadapi tantangan global di era new normal. Yang jelas di terakhirnya, beliau sampaikan bahwa perguruan tinggi merupakan mata air bagi bangsa Indonesia. Luar biasa ya. Kata-kata ini akan saya masukkan di buku saya yang istimewa. Izin mengutip nanti. Baik, Bapak Ibu, 4 keynote speaker sudah menampilkan semua materinya, dan sekarang gilirannya, walaupun waktunya tidak banyak, mungkin kita setengah jam kalau Bapak pemateri bersedia, karena jadwalnya harusnya sudah habis tadi.